Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu enkapsulasi atau encapsulation. Enkapsulasi adalah mekanisme untuk menyembunyikan data dan perilaku dari suatu objek dari objek lain. Dengan enkapsulasi, kita bisa membuat kode yang lebih rapi, modular, dan aman. Untuk memahami enkapsulasi, kita perlu tahu tentang dua hal, variabel instan dan modifier access. Variabel instan adalah variabel yang dimiliki oleh setiap objek dari suatu kelas. Sedangkan modifier access adalah kata kunci yang menentukan siapa yang bisa mengakses variabel atau metode dari suatu kelas. Ada 4 jenis modifier access dalam bahasa pemrograman Java, yaitu public, private, protected, dan default. Mari kita lihat contoh kelas mahasiswa yang memiliki dua variabel instan, yaitu nama dan nim. Seperti ini, kelas mahasiswa public string nama public in nim. Kelas ini memiliki modifier access public, yang berarti kelas ini bisa diakses oleh kelas lain di mana saja. Variabel nama dan nim juga memiliki modifier access public, yang berarti variabel ini bisa dibaca dan ditulis oleh kelas lain di mana saja. Ini bisa menimbulkan masalah karena kita tidak bisa mengontrol nilai dari variabel ini. Misalnya, kita bisa membuat objek mahasiswa dengan nama kosong atau nim negatif yang tentu saja tidak valid seperti berikut ini. Mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa, M1.nama sama dengan kosong, M1.nim sama dengan negatif 123. Tentu saja, pengisian seperti ini tidak valid. Untuk mencegah hal ini, kita bisa menggunakan enkapsulasi. Caranya adalah dengan mengubah modifier access dari variabel instan menjadi private dan menyediakan metode public untuk mengakses dan mengubah nilai dari variabel tersebut. Metode ini disebut dengan getter dan setter. Getter adalah metode yang mengembalikan nilai dari variabel instan, sedangkan setter adalah metode yang menetapkan nilai untuk variabel instan. Dengan demikian, kita bisa menambahkan validasi atau logika lain di dalam metode setter untuk memastikan nilai dari variabel instan selalu valid. Berikut ini adalah contoh kelas mahasiswa yang sudah dienkapsulasi. Mari kita buat bersama-sama. Misalkan kelas mahasiswa. Di dalamnya kita buat private string nama dan private in nim. Seperti ini. Kemudian kita bisa membuat getter untuk nama. Public string get nama. Metode getter ini hanya akan mengembalikan nilai dari variabel. Jadi hanya ada return nama. Kemudian kita buat metode setter untuk nama. Public void set nama. Karena metode setter ini hanya akan mengubah nilai variabel nama tanpa mengembalikan apapun, maka kita menggunakan void. Dan juga kita menggunakan parameter string nama. Di dalamnya, kita buat validasi bahwa nama tidak boleh kosong. Caranya menggunakan kondisional atau percabangan if. If not nama dot is empty. Is empty ini adalah metode bawaan Java yang dimana dia akan mengecek
nilai dari sebuah variabel apakah itu kosong atau tidak. Jika kosong, dia mengembalikan nilai true. Namun karena saya menggunakan operator di sini, operator not, maka menjadi not true atau false. Jadi jika nama tidak kosong, maka this.nama sama dengan nama. Seperti itu. Kemudian kita membuat getter untuk name. Caranya sama, public in get name. Ingat, getter hanya akan mengembalikan nilai, sehingga kita hanya menggunakan return. Kemudian kita buat setter untuk name. Public void set name. Ingat, setter tidak mengembalikan nilai, namun dia membutuhkan parameter in name. Sekarang kita buat validasi bahwa name harus positif. Caranya, if name lebih dari 0, kemudian di dalamnya kita isi this.name sama dengan name. Jadi jika nilai name lebih dari 0, maka this.name sama dengan name. Sekarang kita tidak bisa lagi mengakses atau mengubah nilai dari variabel nama dan name secara langsung. Kita harus menggunakan metode getter dan setter yang sudah kita sediakan. Sekarang kita buat public class main. Kita buat objek M1. Mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa. Di dalamnya kita coba set nama M1 ini menjadi Budi. Oh, ini tidak perlu kurung kurawal. Nah, titik koma saja. Kita set M1 dot set nama Budi. Kemudian kita buat set name. Oh, ini namanya huruf besar. Oh iya, set n-nya huruf besar. Set nama Budi. Kemudian kita buat m1.set nama Budi. Sebentar, ini sepertinya saya ada kesalahan. M1 1. Oh, ini saya lupa membuat public static void main. Terkadang ketika kita melakukan pemrograman, kesalahan-kesalahan yang sepele seperti ini yang sudah sering kita lakukan bisa saja lupa. Karena itu kita perlu sangat teliti dan berhati-hati. Jangan lupa untuk membuat metode main. Ingat teman-teman semua. Oke, sekarang kita kembali lagi. Mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa. Nah, ini kan sudah normal, tidak seperti tadi. Mahasiswa. Sekarang M1 dot set nama. Nah, metodenya kan sudah bisa terdeteksi. Tadi tidak bisa karena kita masih di luar metode main. Oke, M1.set
nim sama dengan 123. Sekarang kita coba tampilkan nilai dari nama dan nim. System.out.println kita panggil m1.getNama. Kita tidak perlu menggunakan tanda petik karena kita memanggil nilai pengembalian dari sebuah metode. Kemudian kita panggil system.out.println m1.getNim. Seperti itu. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Set nim. Oh, ini. Kita cek. Nah, nim ini adalah integer. Sedangkan jika integer kita tidak perlu memberikan tanda petik. Oke. Pastikan untuk selalu mengecek apa yang sudah kita tulis sebelumnya di atas ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul hasilnya Budi 123. Nama Budi setnim 123. Sekarang kita coba memberikan nilai yang tidak valid. Budi. Untuk nimnya kita coba negatif. 456 seperti ini. Kita coba jalankan ulang. Nah, muncul di sini. Namanya menjadi 0 dan nimnya menjadi 0. 0 ini artinya variabel nama ini tidak ada isinya atau tidak ada nilai di dalamnya, sehingga disebutkan menjadi 0. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil menerapkan enkapsulasi pada kelas mahasiswa. Enkapsulasi memiliki beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan keamanan data karena kita bisa mencegah akses atau modifikasi yang tidak sah. Kemudian kita bisa meningkatkan modularitas kode karena kita bisa memisahkan antara apa yang dilakukan oleh suatu objek dengan bagaimana caranya melakukannya. Kemudian meningkatkan fleksibilitas kode karena kita bisa mengubah implementasi dari suatu objek tanpa mengubah cara penggunaannya. Demikianlah penjelasan singkat tentang enkapsulasi dalam bahasa pemrograman Java. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.